Saya sudah ada di dalam kabin Suzuki Wagon R 2014. Ini posisi mengemudi saya. Tinggi saya 167 cm. Ini sudah saya set sesuai dengan posisi mengemudi saya. Bisa pemirsa lihat, ini legroomnya sangat melimpah. Bahkan headroomnya juga nggak mentok. Saya tadinya berpikir mobil ini bakalan sempit. Kalau dilihat dari luar ya, dimensinya cukup kecil. Tapi ketika kita masuk ke dalam, Anda akan menemukan ruang yang berlebih di mobil ini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Garasi Palu, di belakang saya sudah ada unit Suzuki Karimun Wagon 2014. Sebelum kita review lebih dalam mobilnya, saya ingatkan teman-teman untuk sama-sama membangun channel ini. Jangan lupa di subscribe, di share videonya, komen, serta di like. Oke? Ya, pemirsa, Karimun Wagon R 2014 ini kendaraan LCGC dari Suzuki, dimana dibuat kendaraan ini untuk dapat bersaing dengan kompetitornya. Dari Toyota ada Agya tentunya ya, Daihatsu punya Ayla, serta Honda punya Brio Satya. Mobil ini didesain berbeda dengan kompetitornya, lebih ramping. Namun kita lihat di sini bahasa desain Suzuki ya, ditambahin grill chrome di depan ini, menambahkan kesan dinamis dari mobil ini serta lebih maskulin ya. Untuk lampunya sendiri di sini masih menggunakan halogen ya, multi reflektor. Kemudian ada sen yang masih bohlam juga di sini ya. Kemudian ada lampu senja, dan untuk fog lampnya ini sama ownernya sudah diganti menggunakan proyektor HID ya. Jadi menambah kesan sangar ketika dinyalakan ya. Untuk ruang mesin, mesinnya sendiri dibuat cukup rapi, namun belum dicat sewarna dengan bodi, masih menggunakan cat dasar putih dan belum ada peredam juga. Mesinnya ini dibekali dengan mesin 1000 cc, tepatnya 998 cc dengan tenaga 67 horsepower dan torsinya 90 Nm. Jadi tenaganya cukup lumayan dengan cc ini ya. Dan kita belum temukan modul ABS di mobil ini. Ya, dilihat ke samping, untuk bannya sendiri ini sudah diganti juga sama ownernya. Bannya menggunakan Hankook dengan ukuran 195, rasio tapak 50, ring 15. Ini juga sudah diganti sama ownernya. Untuk peleknya menggunakan pelek racing merek RAV ya. Jadi untuk cakramnya juga, remnya sudah menggunakan cakram. Di sini kita dikasih lampu sen di bodi ya, sehingga ketika berbelok pengendara lainnya bisa melihat lampu sen dari mobil ini. Untuk gagang pintu masih menggunakan model tarik ya, dan bahannya juga hitam Dove. Kita sudah dapat talang air, ada antena model tarik, di sini ada roof rail. Jadi walaupun penggunaannya mungkin jarang digunakan, tapi ini menambah kesan sporty pada mobilnya. Sisi belakang serupa dengan sisi depan. Suzuki menambahkan grill chrome di sini untuk menambah kesan maskulin. Dari ownernya juga sudah ditambahkan kamera parkir di sini, karena aslinya mobil ini tidak dibekali sama sekali dengan sensor parkir, sehingga perlu ditambahkan kamera parkir untuk memudahkan Anda untuk parkir ya.
Untuk bagasinya ini tidak bisa dibuka dari belakang, jadi tuas pembuka bagasinya ada di depan ya. Ini lagi banyak barang. Bagasinya cukup luas ya untuk mobil sekecil ini. Ini kalau bepergian masih bisa muat cover yang ukuran sedang 2 ya. Jadi ya it's okay sih untuk akomodasinya, bagasinya oke. Untuk lampu belakang kita dikasih lampu bohlam ya. Untuk lampu sennya juga bohlam. Kita belum dikasih spoiler belakang, tapi ini sudah banyak diperjualbelikan di aftermarket ya. Bisa ditambahin sendiri spoiler belakang. Oke, dari eksterior tidak ada yang bisa saya bahas lagi. Yuk kita masuk ke dalam aja langsung. Saya sudah ada di dalam kabin Suzuki Wagon R 2014. Ini posisi mengemudi saya. Tinggi saya 167 cm. Ini sudah saya set sesuai dengan posisi mengemudi saya. Bisa pemirsa lihat, ini legroomnya sangat melimpah. Bahkan headroomnya juga nggak mentok. Saya tadinya berpikir mobil ini bakalan sempit. Kalau dilihat dari luar ya, dimensinya cukup kecil. Tapi ketika kita masuk ke dalam, Anda akan menemukan ruang yang berlebih di mobil ini. Jadi nggak usah takut kalau bakalan sempit-sempit di dalam mobil. Mobil ini cukup luas ya. Suzuki sangat pintar mendesain mobil ini dengan dimensi yang cukup kecil, tetapi ketika kita masuk di dalam, kita tidak akan merasakan ruang kabin yang sempit. Di sini ada seat belt ya untuk penumpang belakang, 2 titik kanan kiri. Dan kemudian karena mobil ini penggerak roda depan, jadi kanal yang ada di lantai ini tidak terlalu tinggi. Jadi ini masih sangat memungkinkan untuk penumpang ketiga di mobil ini untuk duduk di tengah. Namun Suzuki tidak memberikan headrest di belakang. Jadi ketika ada terjadi pengereman yang mendadak atau gas yang spontan, jadi penumpang kita akan sedikit mendonggak ke belakang ya. Jadi tidak ada headrestnya. Headrest kiri kanan pun juga tidak proper menurut kami, karena tidak bisa di setel ketinggiannya juga. Headrestnya ini paten menyatu dengan sandaran kursinya. Untuk tuas pembuka jendela di sini masih engkel ya, harus diputar manual seperti ini. Dan kemudian saya sedikit komplain dengan akomodasi di baris kedua di belakang ini, karena kita tidak menemukan sama sekali cup holder, tempat penyimpanan air minum ya. Jadi tidak ada ruang penyimpanan, tidak ada tempat air minum, hanya satu aja diberikan di depan penumpang, satu aja di sini. Ini sama ownernya sudah diganti pembungkus joknya, sehingga di masing-masing belakang jok pengemudi dan belakang jok penumpang depan kita dapat seat belt pocket ya. Jadi kita bisa menaruh barang-barang kita yang ada di sini. Selebihnya tidak ada. Kita langsung aja ngecek kabin depannya. Yuk. Nah, pemirsa, saya sudah ada di kemudi Suzuki Karimun Wagon. Posisi mengemudinya menurut saya kurang ergonomis ya, karena mobil ini tidak dibekali dengan pengaturan setirnya fix, tidak ada pengaturan tilt maupun teleskopik. Jadi untuk postur badan seperti saya sih masih agak oke ya, tetapi mungkin untuk postur pengendara yang lebih tinggi atau lebih besar dari saya mungkin akan komplain. Jadi kalau tidak ada pengaturan setir seperti ini ya, kemungkinan kakinya nyampe, tangannya terlalu dekat. Atau kalau kursinya dimundurin, tangannya nyampe, kakinya kejauhan. Jadi seperti itu. Ya, kita tidak bisa komplain dengan LCGC ini. Kalau posisi mengemudinya, kursinya cuma bisa kita atur kerebahan kursinya aja yang bisa reclining seperti ini. Kita di sini dikasih dengan bahan yang hard plastik ya. Bahannya standar di door trim ini, bahan hard plastik. Kemudian door handle-nya ini sewarna dengan body, hitam plastik Dove ya. Baiknya Suzuki memberikan akses atau
tuas pembuka jendela auto ya untuk sisi driver. Jadi ketika ingin membuka kaca cukup menekan satu kali, maka kacanya akan turun dengan sendirinya. Untuk penumpang depan juga diberikan power window. Untuk pengaturan spion juga masih fix, kita belum diberikan dengan pengaturan spion elektrik. Ya, dari kanan sini kita dapat kisi-kisi AC bentuknya bulat yang bisa diputar 360 derajat menyesuaikan dengan selera Anda ya. Dan ini bisa jadi tuas untuk membuka dan menutup kisi AC. Untuk tuas lampu juga ini sudah terintegrasi dengan fog lamp. Jadi untuk putaran pertama itu menyalakan fog lampnya, untuk pemutaran kedua adalah menyalakan lampu utamanya. Untuk saklar wiper ini masih fix juga, belum bisa diatur interval waktunya. Kemudian mobil ini juga belum dilengkapi dengan airbag ya. Untuk bahan dashboard juga masih hard plastik. Untuk audionya dari ownernya sudah diganti dengan double din. Ini sudah bisa koneksi Bluetooth, AUX dan juga USB. Untuk pengaturan AC-nya sendiri di sini masih berbentuk knob manual ya, putar dengan 4 level, tidak ada arah semburan. Ini hanya tingkat kedinginan dari AC tersebut. Kita dapat laci penyimpanan kecil di sini, kemudian ada laci penyimpanan kecil di sini, 2 cup holder di sini. Ini tuas transmisinya manual 5 percepatan. Kemudian rem tangannya manual ya dengan ujung hitam. Kemudian kita dikasih dengan laci penyimpanan yang cukup lumayan sih di sini. Untuk seat belt di sini masih model fix, belum aja high adjusternya, belum bisa disesuaikan dengan ketinggian pengemudinya, jadi modelnya fix. Tidak ada hand grip di sisi pengemudi. Kita dikasih sun visor di sisi penumpang lengkap dengan card holdernya. Kemudian ada lampu baca di sini yang masih halogen. Kemudian ada sun visor di sini. Ada kaca untuk melihat sisi belakang. Ini sudah diganti juga sama ownernya. Ada sun visor penumpang di sini yang polos. Kemudian joknya ini sudah diganti sama pemiliknya. Ini bahan kulit. Kalau aslinya ini bahan fabric ya. Gitu. Jadi sudah diganti kulit sama pemiliknya. Jadi warnanya beige juga. Jadi kalau saran kita sih mengganti dengan yang warna yang lebih gelap sehingga tidak mudah kotor. Oke, untuk interiornya sudah selesai kita bahas. Gimana kalau kita lanjut saja untuk mengetes seberapa fun to drive kah mobil ini? Yuk. Oke pemirsa, saat ini saya sudah ada di dalam kabin Suzuki Karimun. Kesan pertama saya mengendarai mobil ini asik, fun to drive, dengan dimensi mobil yang ini yang relatif kecil ya untuk di wilayah perkotaan. Sangat nyaman untuk nyelip-nyelip di lalu lintas yang cukup macet. Jadi untuk hal-hal tersebut sangat mudah dikendalikan ya. Jadi dengan cc-nya yang 1000 cc, tepatnya 998 cc, ya memang ya tidak bisa dipungkiri bahwa tenaga mobil ini cukup kecil ya. Tapi saya salut sama transmisi gearboxnya, terutama di gigi perpindahan gigi 2 itu cukup panjang nafasnya, sehingga kita itu tidak perlu sering ngopor gigi kayak gitu. Jadi ketika kita harus stop and go, kita harus ngerem, kemudian kita harus gas lagi, kita nggak perlu opor gigi lagi, kita tinggal gas aja langsung jalan. Hebatnya gearboxnya mungkin sudah diatur seperti itu untuk wilayah perkotaan. Dari pengetesan kami untuk konsumsi BBM daerah perkotaan macet, mobil ini sanggup menempuh 15 km per liter, dimana angka itu cukup fantastis juga ya, 15 km per liter. Sedangkan untuk rute luar kota, mobil ini ternyata luar biasa juga ya, iritnya mampu mencatatkan waktu 21 km cukup dengan 1 liter. Cukup irit ya
untuk LCGC. Kita kembali ke rasa berkendaranya sendiri ya, karena dimensi mobil ini kecil sehingga hal positifnya yang sudah saya sampaikan tadi di awal, sangat mudah dikendarai di tempat yang sempit. Namun ya Anda tidak bisa komplain untuk rasa mengemudinya. Suspensinya yang kalau menurut saya ya kurang dewasa, agak mantul-mantul kayak begitu. Kemudian ya sudah pasti limbung ya, tapi kita mau komplain gimana? Ini LCGC, harganya murah gitu. Jadi kita tidak bisa menuntut banyak dengan harga yang ditawarkan oleh Suzuki Karimun. Sejauh ini saya tidak komplain dengan handlingnya. Setirnya juga terasa direct ya, langsung direct ke bannya. Jadi ketika saya mutar setir, terasanya langsung berasa ke putaran rotasi ban tersebut. Jadi handlingnya dapat ya. Untuk visibility juga saya tidak ada komplain dengan dari pilar A, pilar B, kemudian sampai di belakang semua dapat terlihat dengan jelas. Terutama kaca di depan ini, karena bentuk dashboardnya yang agak rendah sehingga pandangan kita ke depan itu agak luas ya. Jadi kita kalau mau parkir atau kita mau ambil haluan untuk belok itu tidak ada halangan. Nah ini karena di sini pilar A-nya juga cukup besar, tapi kita terbantu dengan adanya kaca segitiga yang bisa kita gunakan untuk mengintip ketika kita akan bermanuver ya, seperti itu. Memang pilar A-nya lebih agak besar ini di sini. Tapi it's okay, tidak ada masalah dengan test drive kami. Saya akan tes gigi 2-nya menuju gigi 3 ya. Kita akan ketahui seberapa besar power dari mobil ini. Wow! Cukup bertenaga pemirsa. Saya tadinya berpikir bahwa mobil ini lemot ya, tapi ternyata nggak juga. Kita mau cari dari 20 ke 60 km per jam itu cukup mudah. Jadi Suzuki memang sudah mengatur gearboxnya seperti yang saya bilang tadi. Itu perpindahan dari gigi 2 ke gigi 3 adalah power dari mobil ini, power dari LCGC Karimun ini. Jadi gigi 2, gigi 3 itu merupakan andalan dari tenaga dari mobil ini, sehingga itu tidak perlu lagi kita untuk undur gigi kemudian masuk gigi lagi. Nah ini gigi 3-nya pemirsa, saya sekarang ada di kecepatan 60 km per jam, sangat responsif. Ketika saya injak pedal gasnya dia langsung respon, mobil seketika langsung meluncur ya gitu. Nah, kembali lagi ke handling, ketika kita dalam kecepatan 60 km per jam naik ke 70, mobil ini sudah berasa sedikit limbung ya gitu. Jadi karena mobil ini juga tidak dilengkapi dengan sistem pengereman ABS, jadi saya ingatkan pemirsa, bagi pengguna mobil Karimun atau yang bahkan ingin membeli mobil ini menjadi mobil keluarga Anda, berhati-hati ketika sedang berjalan dengan kecepatan yang cukup tinggi. Pemirsa, demikian pembahasan kami tentang Suzuki Wagon R 2014. Mobil ini kesimpulannya adalah mobil keluarga yang dibuat khusus untuk masyarakat perkotaan yang mobilitasnya cukup tinggi, menghindari kemacetan, serta bahan bakar yang cukup irit. Mobil ini bisa menjadi salah satu pilihan pemirsa untuk dimiliki menjadi mobil pilihan keluarga Anda. So, jangan lupa like, share, komen video kita ini, dan tetap stay di channel kita Garasi Palu. Tetap menyaksikan video-video kita selanjutnya. Saya Ricky pamit mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.